Jadi saya lanjutkan Kiai karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Hanya wasilah saja. Betul, wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan, tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang tidak bisa baca kitab aja mau belajar Kiai. Apalagi Kiai-Kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun harus bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan, ya sepuh pengasuh pondok pesantren. Jangan takut kalian suarakan, kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam sedangkan sampean mengetahui nang kitabe koyo ngene tapi sampean kok meneng ae. Katimul ilmi mal'unun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apalagi kemarin guys, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah, ya. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF, di Gramedia, di toko-toko kitab kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah. Zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu. Saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada negara ini negara hukum. Iya toh. Terus kenapa nggak lapor-lapor? Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib. Bahkan saya itu menghafal Wirdus Sakran itu hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal Gus. Kalah saya. Kalah. Allahumma inni ihtatu bidarbillah dulu masya Allah kufluhu la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu kan. Awalnya begitu Kiai. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu yang nggak usah diolok, ya awalnya begitu. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik, diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen ini di HP saya, bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala. Habib yang narkoba, yang maksiat itu lebih mulia, sampai begitu mulia. Ya Allah, daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik? Apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan? Ternyata nggak cuma satu, ada lagi. Saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu Kiai. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka. Pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya. Jangan takut-takut, karena saya dulu takut kualat Kiai. Takut kualat. Ini doktrin sudah kadung lama nggih nancep nang jero dodo. Takut kualat, takut dapat syafaat. Ya Allah, 2 minggu Kiai, saya tidak tidur. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati ke hati, sebentar, minta tolong ya, saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu Kiai. Hanya untuk saya ingin membela Kiai Alawi, saya ingin bela Kiai Imad itu, saya ingin bantah argumentasinya, dan tidak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu Kiai, setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah Kiai. Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari
kalangan mereka. Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Utsman bin bin Yahya. Yahya. Informasi itu. Dan itu kan jelas ada kitabnya bahwasanya melawan Belanda Nggih. bermasalah. Manhajul Istiqomah. Ada orang-orang yang mengatakan itu doruren itu loh, Kiai. Akhafud doruren. Ditakutkan akan adanya kerusakan yang lebih parah. Argumentasi mereka begitu. Berarti gimana mereka ini cara berpikirnya? Mereka pemerintah yang sah, Kiai. Belanda itu. Pemerintah yang sah versi Belanda. Itu. Dari sisi situ, literatur yang pertama, yang kedua sejarah. Terus ajarannya yang mengatakan bahwasanya Habib satu, belajar kepada Habib satu itu sama dengan belajar kepada 70 kiai. Padahal kalau kita tahu kiai-kiai itu sambung nasabnya kepada para wali songo terutama itu. Nah, gimana kalian menganggap bahwasanya 70 orang kiai itu dianggap bukan siapa-siapa? Ulama-ulama yang ada di Indonesia itu hampir 90% itu ada sir Rasulullah yang saya